Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Semangat ya. Baiklah, di sini saya Geta Diukama, pendamping sosial Kecamatan Aji Barang, akan memberikan informasi yang tentu saja bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Ya, silakan untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Subscribe ini gratis dan tentu saja untuk manfaat kita bersama ya. Silakan subscribe. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan sudah menonton serta like dan komennya ya. Apabila ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, mohon maaf sekali, tapi insya Allah saya jawab dan saya cek komentar yang ada di bawah teman-teman ini ya. Oke? Siap. Oke, kita lanjutkan informasi ini yang mungkin saja kemarin kita sudah memberikan informasi tentang bantuan presiden 2,4 juta ya. Lah, ini kita akan lanjut, yaitu informasi terbarunya adalah bantuan ini ditambah kuotanya. Lalu, dan bagaimana cara daftarnya sih? Nah, menarik bukan? Kalau menarik, yuk simak terus sampai habis di video ini. Oke? Lanjut. Bantuan Presiden 2,4 juta rupiah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM akan diperpanjang pemerintah hingga Desember. Nah, hingga Desember ini sampai tahun 2020 teman-teman ya. Nah, masyarakat yang ingin daftar masih bisa karena kuota juga ditambah. Yang tadinya 12 juta menjadi 15 juta teman-teman. Nah, hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin bahwa target kuota penerima bantuan Presiden di tahun 2021 itu akan mencapai 20 juta. Wow, 20 juta ini jika di awal tahun target semula yang 12 juta menjadi 15 juta ini tercapai teman-teman. Nah, kalau PKK hanya 10 juta ya, ini sampai 20 juta. Luar biasa ya. Target kami pemerintah sampai 15 juta itu memang di 2021. Awal itu sudah harus selesai. Tapi kami akan buat target-target berikutnya. Jadi kalau 2020 itu bisa sampai 12 juta, maka nanti di 2021 itu kami harapkan sampai 20 juta. Kata Kiai Haji Ma'ruf Amin seperti dilansir dari Antara Rabu 7 Oktober 2020. Nah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM yang dalam hal ini bertugas mewakili pemerintah masih terus melakukan verifikasi data. Jadi harus diverifikasi dulu teman-teman agar data ini valid ya, begitu ya. Nanti kalau ada yang tidak usaha tapi menerima bantuan kan nggak lucu ya teman-teman lah itu. Nah, ini ya, dari data awal sebanyak 60 juta pelaku usaha. Lanjut Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin ini mengemukakan pendapatnya hingga September 2020 baru diperoleh 9,16 juta pengusaha mikro. Jumlah penerima bansos produktif tersebut akan bertambah pada tahap kedua yang dijadwalkan Desember. Yuk, daftar ya. Ayo segera daftar. Nah, ini rencananya tahap kedua sampai Desember itu bisa 12 sampai 15 juta penerima bansos ya. Anggaran yang disediakan pemerintah memang untuk 15 juta usaha mikro itu sebesar 36,2 juta triliun rupiah. Wow. Nah, sisanya akan dilanjutkan tahun 2021, tutur beliau. Itu dia ya. Nah, pelaku UMKM ini yang ingin mendapatkan bantuan ini harus memenuhi syarat. Nah, syaratnya ada ini ya, syaratnya ya. Silakan. Nah, ini. Yang pertama itu warga negara Indonesia. Kemarin saya sudah sebutkan di video ini ya. Nah, terus mempunyai nomor induk kependudukan NIK ya. NIK NIK ya. Berikutnya yang ketiga memiliki usaha mikro. Yang keempat bukan ASN, TNI atau Polri serta pegawai BUMN atau BUMD ya. Jadi kalau pegawai negeri sipil nggak boleh. Ya, Polri nggak boleh. Tentara juga nggak boleh, apalagi BUMN ya, pegawai bank, pegawai
yang lain lah, Pertamina dan sebagainya, itu nggak boleh. Nah, terus berikutnya yang nomor 5, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Nah, ini tak boleh utang di bank. Kalau utang di bank nggak bisa menerima bantuan ini. Lalu yang keenam, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP, KTP ya, dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan surat keterangan usaha, nah, atau kita singkat dengan SKU ya. Nah, pelaku UMKM yang ingin dapat bantuan ini dengan syarat datang ke beberapa lembaga pengusul yang ditunjuk pemerintah ya, ini ya. Nah, masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan ini sebaiknya segera cepat mendaftarkan atau mengajukan diri ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah atau Kadiskop UKM kabupaten atau kota di wilayahnya masing-masing ya. Jangan mendaftar di kecamatan, di desa itu nggak bisa ya. Kalau misalkan ternyata ada KUD, Koperasi Unit Desa dan sebagainya, itu nggak bisa, harus langsung ke kabupaten. Nah, pelaku UMKM juga bisa mendaftarkan atau mengajukan diri meskipun alamat tempat usahanya berbeda dengan alamat di KTP dengan syarat, ini dia ya. Syaratnya yaitu menyertakan surat keterangan usaha ya, SKU. Bikinnya di mana? Nah, ini dia. Surat keterangan usaha bisa didapatkan dari desa tempatnya berusaha. Surat tersebut harus diberikan atau dilampirkan saat mendaftar. Nah, jadi buatnya di desa ya, SKU tersebut. Itu dia. Lalu adapun data yang harus diisi dan disiapkan oleh calon penerima diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yang harus diisi ya, 1. Nomor induk kependudukan atau NIK. 2. Nama lengkap. 3. Alamat tempat tinggal sesuai KTP. Nomor 4. Bidang usaha. Nomor 5. Nomor telepon. Itu dia. Nah, pelaku UMKM yang telah mengajukan PLT UMKM 2,4 juta dan dinyatakan lolos akan mendapatkan pemberitahuan melalui pesan singkat SMS. Nah, pesan singkat SMS ini bisa dari bank penyalur BRI, BNI atau Bank Syariah Mandiri. Nah, ini teman-teman harus diketahui juga, jangan sampai teman-teman ini tertipu ya, dari nomor berapa nanti ada tulisan seperti itu, silakan ya ditipu, ada berapa biaya dan sebagainya. Nah, bantuan ini bantuannya adalah gratis, tidak ada potongan apapun, dan bisa ini contohnya ya, SMS-nya seperti inilah, itu bisa beri contoh. Jadi ketika sudah dapat SMS, silakan teman-teman datang ke bank penyalur ya. Apakah sudah punya rekeningnya atau belum, harus dibikinkan dan sebagainya. Lah nanti bank penyalur akan membuatkan. Nah, itu dia. Setelah menerima pesan, penerima BLT UMKM ini diminta melakukan verifikasi ke bank penyalur. Jadi diverifikasi dulu, nah, orangnya itu benar apa tidak dan sebagainya ya. Ketika sudah bantuan masuk ke rekening, tolong jangan sampai dibiarkan saja, diambil ya, diambil lalu digunakan semestinya, yaitu sebagai usaha teman-teman ya. Kalau selama 3 bulan tidak diambil, maka uang itu akan dihanguskan atau dikembalikan ke kas negara. Oke? Mantap ya lah, itulah. Setelah dilakukan verifikasi, proses pencairan pun bisa dilakukan. Nah, ini ya teman-teman, silakan teman-teman yang belum mendaftar, ayo segera daftar karena kuotanya ini ditambah ya. Lalu tahun depan pun insya Allah akan diadakan lagi penambahan sampai 20 juta penerima bansos tersebut. Nah, tentu saja yang kami wanti-wanti adalah bantuan ini untuk usaha teman-teman agar usahanya berkembang di masa pandemi ini. Nah, pemerintah sudah luar biasa perhatian dengan hal-hal seperti itu ya. Tolong dimanfaatkan, jangan sampai disalahgunakan. Begitu ya teman-teman informasinya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Saya akhiri dulu ya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PK. Sip, santun, integritas profesional.